Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Subang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang mana berkaitan dengan supervisi akademik. Kita berlaku sebagai observer, coach, dan coachee. Saya Arif Rahman Saleh dari SMK Negeri Compreng. Saya Fakihatul Jannah dari SD Negeri Pusaka Jaya. Saya Eva Musdalifah dari SMP Negeri 1 Pusaka Negara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Waalaikumsalam, Bu Eva. Pak Arif, gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, Bu. Baik dengan cuaca yang cerah seperti ini. Ya. Gitu, Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oh iya, pada hari ini Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Pak? Betul, Bu. Baik, sebelum melaksanakan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak berkaitan dengan kegiatan coaching ini. Yang pertama yaitu terkait dengan rubrik penilaian yang akan Bapak gunakan untuk kegiatan coaching Bapak dengan coachee Bapak hari ini. Berkaitan dengan hal tersebut, apakah rubrik penilaian itu sudah sesuai atau belum dengan rubrik yang sebenarnya? Lalu apakah Bapak sudah menjalankan alur tirta atau belum dalam kegiatan hari ini? Nanti saya akan mengamati kegiatan coaching Bapak dengan coachee Bapak dan Bapak sebagai coach dalam hal ini. Lalu dalam pengamatan tersebut saya akan melihat apakah pertanyaannya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, apakah Bapak sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot atau belum. Lalu selain itu saya juga akan melihat kemampuan Bapak dalam prinsip coaching. Jadi saya akan melihat mulai dari bagaimana kemitraannya, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Bapak. Baik, pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak sebelum melaksanakan kegiatan coaching ini yang pertama, Pak. Tentunya dalam kegiatan coaching ini ada kompetensi yang ingin dicapai. Kira-kira kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan selama kegiatan coaching ini, Pak? Baik, Bu. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan itu ada beberapa hal yang memang menjadi beberapa poin yang saya sorot. Yang pertama adalah kehadirannya, kemudian dari keaktifannya, apakah mendengarkan secara aktif ataupun tidak, lalu saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot bagi nanti pasangan coach saya. Ya, baik Pak. Jadi ada 3 yang ingin Bapak kembangkan di dalam kegiatan coaching kali ini, mulai dari kehadiran, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Apakah ketiga-tiganya itu akan dikembangkan atau ada kompetensi yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, Pak? Baik, Bu. Jika melihat dari rubrik yang saya pegang ini, Bu, itu spesifiknya adalah untuk yang mendengarkan aktif, kemudian sama pemberian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot mungkin gitu, Bu, untuk si coaching nanti. Baik, jadi kompetensi yang lebih spesifik itu ada 2, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian pertanyaan saya yang terakhir sebelum Bapak melaksanakan kegiatan coaching yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak selama proses coaching ini berlangsung, Pak? Baik. Dari proses coaching yang nantinya akan saya lakukan itu yang pasti adalah si coaching yang nanti saya akan lakukan coaching harus mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian selain solusi, si guru nanti yang akan saya coaching itu adalah harus bisa menentukan langkah-langkah terbaik dalam mengatasi permasalahan yang dia miliki juga nantinya, seperti itu, Bu. Oh baik Pak, baik. Selesai sudah pertanyaan praobservasi kali ini. Silakan nanti Bapak bisa melaksanakan kegiatan coaching dengan coachee Bapak pada kesempatan kali ini. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar, Pak.
Baik, terima kasih Bu Eva atas kesempatannya. Saya izin untuk melakukan proses coaching terlebih dahulu. Iya, silakan Pak. Baik, Bu Faki. Assalamualaikum Bu Faki. Waalaikumsalam Pak Arif. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Pak Arif. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Faki, terima kasih ya sudah bertanya juga kabar saya. Gini, informasinya Bu Faki itu sempat chat ke saya bahwa ingin melakukan sharing gitu ya, ngobrol-ngobrol. Nah, kira-kira dari permasalahan, sepertinya ini ada permasalahan yang Bu Faki ingin sampaikan, ingin diobrolkan, kita bicarakan di sini. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk obrolan kita hari ini? Begini Pak, saya itu ingin menerapkan keyakinan kelas. Kenapa? Karena sahabat ibu saya, terutama karena saya itu menjadi kelas 2 SD, yang mereka itu hiperaktif atau super aktif. Oke, siap. Kalau boleh tahu ibu tadi ngajar di kelas 2 ya. Bagus sekali. Tujuan ibu tadi membuat keyakinan kelas untuk mengatasi permasalahan siswa yang hyperaktif ataupun ya super lah ya, super malum lah anak usia segitu. Nah, kira-kira memang apa dari tujuan tersebut ketika ibu melakukan penerapan keyakinan kelas? Ada beberapa hal ya yang menjadi tujuan saya dalam menerapkan keyakinan kelas. Yang pertama yaitu saya ingin mengenalkan terlebih dahulu kepada anak-anak yaitu terutama kelas 2 tentang keyakinan kelas itu seperti apa dan bagaimana. Dan yang kedua saya ingin menumbuhkan budaya positif dari mereka sehingga mereka bisa disiplin dirinya ada gitu Pak. Bagus ya Bu. Bagus bagi saya ketika ibu mau menerapkan keyakinan kelas seperti itu, apalagi terkait budaya positif di lingkungan sekolahnya. Nah, dari tujuan ibu untuk membuat keyakinan kelas tersebut, kira-kira apa yang sudah ibu lakukan untuk mencapai tujuan yang tadi ibu maksud seperti itu? Nah, yang sudah saya lakukan dari tujuan saya tersebut, saya sudah mengenalkan keyakinan kelas saya terhadap peserta didik saya yaitu di kelas 2. Yang kedua, saya ingin merencanakan yaitu membuat keyakinan kelas. Terus? Dalam membuat keyakinan kelas tersebut, yaitu diantaranya rencana saya ke depannya yaitu yang pertama, karena kelas 2 itu ada yang sudah bisa menulis dan ada juga yang masih belum ya Pak ya. Iya. Jadi Betul. ya, jadi saya itu memberikan 2 opsi yaitu yang pertama dari yang sudah anak-anak yang sudah menulis, saya memberikan selembaran kertas kepada mereka untuk seperti apa sih mereka inginkan kondisi kelasnya. Nah, sedangkan untuk anak-anak yang belum bisa, saya minta mereka untuk mengutarakan secara langsung kepada saya. Seperti itu Pak. Bagus. Jadi memberi kebebasan kepada anak ya Bu ya. Jadi sesuai dengan apa yang mereka inginkan atau sesuai dengan gaya mereka saja seperti itu. Baik. Nah, kira-kira dari beberapa hal tadi yang ibu sampaikan, kemudian dalam proses pembuatan keyakinan kelas tersebut, kira-kira apa yang menjadi tantangan bagi ibu sendiri dalam mencapai tujuannya itu yang ibu kesepakatan kelas tadi? Iya. Tantangan saya itu ada beberapa hal ya Pak ya. Yang pertama itu adalah menanamkan keyakinan kelas pada murid saya. Karena mindset mereka itu ketika mengetahui keyakinan kelas itu mereka kebanyakan itu karena intrinsik ya Pak ya. Bukan iya, jadi karena ingin dapat pujian dari gurunya atau karena ingin mendapatkan nilai yang tinggi. Biasanya seperti itu Pak. Jadi saya ingin anak didik saya di kelas 2 ini bisa tidak dengan hal tersebut gitu. Jadi saya ingin menanamkan disiplin diri terhadap mereka gitu. Itu yang susah menurut saya.
bagus itu Bu, sebetulnya yang Ibu sampaikan itu sebenarnya sudah bagus. Jadi tidak ingin terlalu memaksakan ya Bu ya. Nah, jadi dalam ini apa yang Ibu lakukan tadi, kira-kira bagi Ibu itu dalam apa ya, dukungannya itu tentunya harus ada dukungan dong Iya. dalam melaksanakan itu semua. Nah, kira-kira dukungan seperti apa dalam mencapai apa yang Ibu inginkan, itu dukungannya yang harus seperti apa sih yang diperlukan oleh Ibu itu? Saya memerlukan dukungan dari ya pertama ya Pak, dari sekolah juga, terus rekan sejawat saya, dan saya juga ingin mendapatkan dukungan dari orang tua siswa tersebut. Mantap. Jadi semua elemen itu harus terlibat di dalam kegiatan ini ya Bu ya. Jadi biar sama-sama mengetahui, kemudian tidak ada dusta di antara kita, mungkin seperti itu ya Bu ya bahasanya. Baik. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, kira-kira hal apa lagi nih yang Ibu butuhkan untuk memulai rencana yang sudah Ibu inginkan itu? Yang pertama yaitu saya akan menyusun keyakinan kelas di kelas saya agar bisa sesuai dan menyesuaikan anak-anak di kelas 2 Pak. Oke. Cukup sulit ya untuk di Iya. kelas 2 kita melakukan keyakinan kelas dengan anak yang super atau hyperaktif seperti itu ya Bu ya. Baik. Nah ini jadi saya rasa dalam menentukan keyakinan kelas, kemudian tentunya Ibu harus menemukan solusi. Ternyata tadi Ibu sudah mulai menemukan solusi nih sedikit demi sedikit dari masalah yang Ibu alami, kemudian dari serangkaian solusi kegiatan yang Ibu lakukan, itu kira-kira mau mulai kapan nih rencana tersebut atau kesepakatan kelas tersebut akan mulai disampaikan kepada anak-anak atau dilakukan voting di kelas? Iya, karena ini baru ajaran baru ya Pak ya, jadi akan lebih baik secepatnya saya akan melakukannya, karena kan saya sudah mengenalkan ya tentang keyakinan kelas, nanti saya tinggal menerapkannya saja Pak. Nah, tentunya untuk penerapan itu kan ada beberapa hal yang memang harus Ibu perlukan selain dari keyakinan kelas gitu kan. Nah, kira-kira hal apa juga yang memang Ibu perlukan dalam penerapan keyakinan kelas tersebut di kelasnya? Saat di kelas itu kan Ibu pasti memerlukan Iya. media lah atau dukungan dan seperti apa. Nah, kalau dukungan itu apakah dukungannya dari siapa? Kemudian bentuknya seperti apa? Nah, itu gimana Bu? Nah, kalau misalkan untuk ini saya kan pasti kan membutuhkan ya Pak ya. Yang pertama yaitu sarana prasarana juga Pak, seperti alatnya, terus lembaran yang akan saya bagikan ke anak-anak itu juga kan harus saya siapkan terlebih dahulu. Terus untuk medianya juga agar menarik siswa, agar yang tadinya super aktif atau hiperaktif ini bisa aktif saja, tidak berlebihan seperti itu Pak. Untuk dukungannya saya kan tadi juga sudah mengatakan bahwa dukungan yang saya perlukan yaitu dari kepala sekolah, rekan sejawat, tentang mungkin dari rekan sejawat saya juga sudah mengimplementasikan keyakinan kelas di kelasnya. Saya ingin feedback dari mereka juga. Nah, ini kan di tahun ajaran baru nih Bu ya, di tahun pelajaran yang baru. Apakah dengan rencana Ibu tersebut, kan tadi Ibu juga menyampaikan bahwa akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan yang sudah melakukan itu. Nah, ini kan baru rencana. Apakah sudah ada obrolan sebelumnya dengan kepala sekolahnya bahwa Ibu akan melakukan itu? Kemudian ya sebetulnya bagus, itu langsung Ibu spontan tanpa harus berlama-lama gitu ya, langsung ngobrol dengan kepala sekolah terkait niat baik Ibu, niat bagus Ibu. Kemudian, nah ini harus cepat dilakukan karena lebih cepat kan lebih baik gitu ya. Nah, jadi silakan Ibu lakukan. Kalau misalkan memang
tadi yang menurut ibu itu lebih cepat atau lebih baik. Oke, kalau seperti itu saya menunggu kabar baiknya. Dengan anak yang super aktif, memang saya perhatikan kelas 2 ini yang ibu ajar memang seperti itu Bu kondisinya. Ya mudah-mudahan dengan kesepakatan kelas nanti yang ibu tadi sampaikan, ibu harapkan bisa sesuai juga dengan harapan yang saya inginkan dari hasil obrolan dengan ibu seperti ini, seperti itu ya. Saya tunggu kabar baiknya dengan berdasarkan rencana-rencana ibu yang tadi sudah disampaikan. Jadi mangga ibu segera lakukan itu semua yang sudah ibu rencanakan. Ya, terima kasih Bapak atas kesempatannya bisa berdiskusi dan saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak terhadap waktu Bapak. Siap, terima kasih Bu. Kita sesama pendidik harus sama-sama untuk meluangkan waktu untuk kemajuan sekolah. Baik, silakan kalau seperti itu silakan Bu Faki kembali ke kelas karena anak-anaknya sudah menunggu di Iya. kelas. Seperti Baik itu. Bapak, terima kasih Bapak. Ya, mangga Bu Faki. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, baik Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, tadi Bapak sudah melaksanakan kegiatan coaching bersama Bu Fakih ya Pak. Betul. Sebelum melaksanakan kegiatan penutupan setelah kegiatan coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pasca observasi yang Bapak lakukan dengan Bu Fakih. Yang pertama yang akan saya tanyakan yaitu apa saja yang sudah Bapak lakukan saat melaksanakan kegiatan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bapak. Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching, menurut saya sudah sesuai dengan alur tirtanya. Kemudian di alur tirta itu kan diawalinya dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalahnya. Setelah itu saya coba menggali untuk rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Fakih tadi. Lalu terakhir itu adalah tanggung jawab sebagai pelaksananya. Ketika rencana-rencananya sudah disampaikan atau sudah tertanam, tertulis oleh Bu Fakihnya, saya meminta pertanggungjawaban dari Bu Fakih, entah itu komitmennya apakah akan berjalan secara kontinu atau hanya sekedar di awal saja. Biasanya kan kebanyakan di awal saja. Nah makanya tadi saya coba meminta untuk Bu Fakih untuk berkomitmen konsisten setelah melakukan rencana yang diinginkan oleh Bu Fakih tersebut. Saya meminta umpan balik laporan lagi kepada saya sebagai coachnya beliau. Jadi saya bisa mengetahui sejauh mana perkembangan dari Bu Fakih seperti itu. Ya, baik Pak. Tadi saya sudah melihat kegiatan coaching yang Bapak lakukan dengan Ibu Fakih. Menurut saya kegiatan observasi ini, dari pengamatan observasi saya, kegiatan coaching antara Bapak dengan Bu Fakih itu sudah berjalan dengan sangat baik. Prosesnya sudah sesuai dengan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai dengan ke tanggung jawab. Lalu tadi juga saya mengamati Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dalam proses ini Koci dalam hal ini Bu Fakih bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Lalu dalam kegiatan coaching kali ini pun sudah sesuai dengan tahapan atau prinsip coaching yang telah dilaksanakan. Baik, pertanyaan terakhir Pak. Sebelum kita tutup kegiatan coaching kali ini atau observasi kali ini, yaitu tadi kan sudah berjalan dengan sangat baik kegiatan coachingnya. Dalam kesempatan kali ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi, Pak? Baik, jadi kompetensi awal itu kan saya inginnya bahwa Bu Fakih itu kan bisa berperan aktif lah di dalam
pembelajaran di kelas, kemudian menjadi guru yang memang sesuai dengan alur-alur prinsip-prinsip seorang guru. Nah, kemudian di sini kompetensi yang ingin saya sampaikan juga yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses dengan Bu Faki itu seperti coaching lagi lah ya, kita sharing lagi dengan Bu Faki sehingga nanti dalam proses coaching berikutnya itu bisa meningkat ke arah yang lebih baik lagi seperti itu. Ya, amin Pak. Semoga kedepannya nanti Bapak bisa melaksanakan kegiatan coaching secara lebih baik lagi dan lebih meningkat lagi. Baik Pak, observasi kali ini saya tutup. Semoga apa yang telah kita lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua kedepannya. Amin. Sekian Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.